Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ibnu Ikan dari Duta Inspirasi untuk Batch 12. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber kita dari Duta Inspirasi Podcast. Mungkin boleh kenalan langsung. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Ifkan. Halo Sobat Inspirasi semuanya, perkenalkan saya Rahmat Farhan Habibi, merupakan Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini saya berada di Duta Inspirasi Podcast. Oke, Kak Farhan, terima kasih. Nah, jadi pada konten kali ini saya akan membawakan bincang santai terkait apa sih impact pemuda di kalangan masyarakat saat ini, yang mana mungkin ada plus minusnya gitu. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Farhan sendiri, kira-kira apa sih impact pemuda yang saat ini ada di lingkungan masyarakat gitu, apakah memiliki dampak positif atau dampak negatif seperti itu? Mungkin boleh langsung dijawab, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ifkan atas pertanyaannya terkait dengan impact pemuda di masyarakat kita saat ini gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau saya jelaskan yang pertama itu adalah dampak positifnya dulu nih. Apa sih generasi Gen Z itu? Ini tuh perlu nggak sih di info masyarakat gitu ya? Nah, menurut saya generasi Z saat ini ataupun pemuda saat ini tuh sangat-sangat berpengaruh di masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pemuda ini punya kreativitas yang tinggi gitu. Pemuda inilah sebagai penggerak dari setiap lini masyarakat gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, otomatis pemuda itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Itu mungkin menurut saya dari dampak positifnya. Dan kita juga beralih nih, misalnya nih ke dampak yang mungkin kurang baiknya. Nah, saat ini tuh pemuda lebih tidak fokus gitu. Pemuda saat ini tuh banyak yang nggak terlalu tahu arahnya kemana. Jadi bingung arahnya kemana, dan juga mentalnya itu juga masih banyak yang kurang. Menurut saya seperti itu. Karena kenapa? Mental saat ini tuh orang dibilang agak banyak penyakitnya. Bahkan sampai saat ini tuh ada yang namanya dibilang mental health. Artinya kesehatan mental. Nah, pemuda saat itu tuh sering sekali disangkut pautkan dengan mental health. Padahal orang-orang sebelumnya, generasi sebelumnya itu punya mental-mental yang baik. Walaupun memang ada beberapa yang ada gangguan gitu, tapi nggak sebanyak saat ini gitu. Mungkin itu dari saya kaitkan. Oke. Nah, berbicara kepada impact, jadi pasti tentu ada impact positif atau impact negatif para Gen Z, khususnya para millennials ataupun anak-anak muda saat ini, yang tentunya itu tidak terlepas dari lingkungan masyarakat. Nah, kembali lagi nih, tentu ketika ada plus minus, kira-kira impact apa nih dari Kak Farhan sendiri yang dapat Kakak berikan kepada masyarakat dan itu bersifat positif gitu? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Bagus banget nih. Impact apa yang dari saya tuh bisa berikan ya ke masyarakat, khususnya yang positif gitu ya buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum saya ke situ mungkin saya sedikit jelasin nih kaitkan ya antara Gen Z sama milenial. Nah, untuk saat ini milenial itu udah masuk ke dalam ranah-ranah kerja, sedangkan Gen Z itu masih belum gitu. Masih banyak yang fokus dalam dunia persekolahan seperti itu. Nah, menurut saya apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat itu adalah dalam bidang pendidikan. Nah, itu mungkin yang ingin saya tekankan. Kenapa? Kalau kita generasi Z saat ini kita memberikan pendidikan pada orang-orang, masyarakat, itu otomatis masyarakat di sekitar kita itu bakal mengetahui pengetahuan, bakal mengetahui suatu ilmu. Jadi menurut saya itu penting banget kita memberikan edukasi pada masyarakat, baik itu tentang kesehatan, baik itu tentang pendidikan, itu penting banget menurut saya. Nah, kira-kira dalam memberikan edukasi itu apa nih yang dapat Kakak sampaikan? Maksudnya untuk menyampaikan edukasi itu menggunakan apa nih? Karena mungkin apakah sosial media atau terjun langsung secara langsung seperti itu? Oke. Nah, dari saya sendiri itu punya dua pandangan sih. Sebenarnya dua cara juga gitu. Bisa kita dengan sosial media, karena saat ini tuh pergerakan pemuda tuh banyak di sosial media. Atau juga bisa dari penyuluhan langsung ke masyarakat. Nah, dua-dua hal ini itu penting banget. Karena kenapa? Kalau kita sosial media itu, kita pasti otomatis brandingnya lebih cepat. Otomatis jangkauan kita lebih banyak. Nah, sedangkan satu lagi itu adalah kita langsung penyuluhan ataupun kita datangi masyarakatnya. Itu biar apa? Ada empati gitu. Membangun empati antara masyarakat dengan saya sendiri dan juga teman-teman nantinya yang memberikan penyuluhan seperti itu ataupun pendidikan. Mungkin Oke, terima kasih. Nah, setelah kita tadi tahu nih bagaimana cara memberikannya, kira-kira dalam nanti terjun langsung, kira-kira siapa sih yang Kakak akan
ajak untuk kolaborasi? Apakah pemerintah atau orang sekitar atau siapapun itu gitu? Oke. Nah, dari pendapat saya sendiri itu, siapa sih orang yang cocok saya ajak kolaborasi gitu ya? Stakeholdernya siapa gitu ya? Nah, iya. Nah, yang pertama kali yang saya ingin ajak itu adalah pemuda dulu. Kenapa saya bilang pemuda dulu? Nah, pemuda ini saya coba beritahukan dulu nih. Saya coba kasih pemahaman dulu kepada mereka bahwa sebenarnya pemuda saat ini tuh semangatnya luar biasa banget. Bahkan mereka tuh pergerakan pemuda itu sangat-sangat luar biasa gitu. Semangatnya luar biasa dan memang gaya berjuang itu tinggi gitu. Nah, mungkin dari pemuda dulu saya gerakan dulu, saya kenalkan dulu nih, oh saya punya program ini gitu, program berupa pembelajaran ataupun saya membuka suatu sanggar pendidikan gitu ya. Saya memberitahu pada pemuda dulu nih daerah sekitar saya bahwa saya ada suatu program yang positif kepada masyarakat di desa ini ataupun lingkungan ini. Nah, terus yang saya ingin coba kolaborasi itu adalah dari pihak pendidikan, Khususnya karena kita tentang basisnya edukasi. Nah, jadi saya tuh ke pendidikan tuh misalnya tenaga pendidik, guru-guru sekitar, ataupun saya coba kepada dinas pendidikan daerah saya gitu. Karena kenapa? Kalau kita udah ada pembina ataupun ada backupan dari dinas pendidikan ataupun guru itu, pergerakan kita makin mudah gitu, teman-teman. Kalau kita sendiri aja nih yang gerak, pemuda aja, itu nggak ada arahnya gitu. Tapi dari kita lah kita bisa terarah gitu. Arah kita tuh kemana sih? Tujuan kita tuh membangun suatu pendidikan ini gitu ya. Menurut saya seperti itu kayaknya. Oke, terima kasih. Saya udah dapat benar-benar bahwasanya pada akhirnya setiap pemuda itu bisa untuk berimpact kepada masyarakat dalam hal yang positif, baik dalam memberikan apapun itu, menggunakan platform apapun itu, karena sekarang sudah luas jangkauannya, jadi tidak ada kata lain untuk anak muda tidak berani memberikan impact positif kepada masyarakat. Nah, tapi ini sedikit kita kembali lagi, bagaimana nih orang-orang yang memberikan impact negatif, bagaimana pendapat Kak Farhan sendiri terkait hal tersebut? Bagus banget nih pertanyaannya. Adalah gimana sih orang-orang yang negatif itu ngasih impact, kok kita malah kalah gitu ya. Bahkan kita lihat saat ini tuh lebih banyak di sosial media itu hal-hal yang mungkin ngarah-ngarah ke hal negatif gitu. Nah, menurut saya harusnya kita yang punya impact positif tuh harus lebih berani. Karena gini, kalau orang-orang itu berani menyebarkan hal-hal negatif di dunia sosial, otomatis ya mereka tuh secara tidak langsung keberanian mereka tuh lebih tinggi gitu dibandingkan orang-orang yang punya impact positif. Nah, mungkin saran saya ya untuk orang-orang yang di luar sana ataupun kita semuanya, harusnya kita coba atur diri kita dulu sendiri. Kita coba mengatur diri kita sendiri, manajemen diri kita sendiri. Coba kita tanamkan dalam jiwa kita untuk apa sih yang aku bisa berikan kepada masyarakat gitu. Mulai tanamkan itu dulu gitu. Karena kita jangan malu seharusnya. Kita punya dampak positif, kita punya hal-hal yang bisa kita lakukan perubahan. Harusnya kita lebih semangat teman-teman. Jadi harus manajemen diri, harus bangkit dari tempat tidur, dan jangan malas-malasan. Itu bisa. Oke, terima kasih Kak Farhan. Nah, jadi teman-teman, mungkin kita yang saat ini masih merasa diri kita belum berimpact, maka mulailah untuk berimpact mungkin dari hal-hal terkecil. Ya, benar banget. Mulai dari tidak melakukan hal-hal yang buruk, sehingga apa ketika kita tidak melakukan hal buruk, tidak memberikan impact negatif. Nah, kita mengurangi impact-impact negatif, sehingga apa? Impact-impact positif yang ada itu mulai berkembang dan menjadi menyeluruh. Itu yang mungkin sekarang anak muda harus dibicarakan seperti itu. Benar banget. Nah, mungkin terakhir nih Kak Farhan, terkait yang tadi udah kita bahas, mungkin dikasih kesimpulan penting gitu, benang merah dari apa yang kita bahas ini gitu, agar pemuda-pemuda berani melakukan impact positif dan menyumbangkan impact negatif di kalangan masyarakat saat ini. Oke. Pesan ya buat teman-teman semuanya di luar sana dan juga kita sendiri nih, harusnya kita sebagai pemuda itu punya semangat daya juang yang tinggi gitu. Kita punya semangat untuk memberikan impact positif kepada masyarakat. Nah, dimulailah dari diri kita sendiri dulu. Kita atur diri kita sendiri. Setidaknya kita udah mengatur diri kita sendiri itu lebih baik dulu pertama. Kalau misalnya kita udah mengatur diri kita lebih baik, otomatis kita coba nih planningkan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan, apa sih yang ingin saya perbuat selama setahun ini atau sebulan ini. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil, seperti misalnya teman-teman dimulai, kalau misalnya teman-teman ingin impact ke dunia pendidikan, mungkin teman-teman bisa baca buku terlebih dahulu nih. Mulai gerakan baca buku, jangan males-malesan gitu ya. Nah, terus setelah baca buku gitu ya, mulai teman-teman ajak teman-temannya yang punya satu hobi gitu ya di dunia membaca atau literasi. Nah, setelah itu nanti coba
teman-teman ajak kolaborasi antara antara organisasi atau pergerakan gitu. Teman-teman bisa ajak kolaborasi dan akhirnya teman-teman bisa membangun suatu komunitas. Itu baik banget. Jadi semangat, jangan males-malesan dan jangan pernah mager. Siap. Baik, terima kasih Kak Farhan atas waktunya pada sore hari ini. Dan ya, teman-teman, pada akhirnya kita harus berimpact. Dan impact tersebut harus bersifat positif. Agar apa? Impact-impact negatif yang ada itu akan hilang sirna. Dan impact positif menjadi sesuatu hal yang dapat membangun masyarakat Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Karena Gen Z akan menjadi generasi emas pada tahun 2045. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu bincang santai pada sore hari ini. Saya Ibnu Ikan dan terima kasih kepada narasumber kita Kak Rahmat Farhan Habibi. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.